Bayangkan jam tanganmu itu bisa memantau detak jantung, lampu rumah yang menyala otomatis saat kamu pulang, dan petani tahu kapan tanahnya perlu disiram. Semua itu berkat adanya yang bernama Internet of Things atau yang disebut dengan IoT. Jadi menurut IEEE, tahun 2023, IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan juga bertukar data secara otomatis. Hai semuanya, kenalin, nama aku Niputu Lisyana Tika Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Sarjana Akuntansi dengan NIM 2307531181. Jadi di sini aku bakal jelasin secara singkat mengenai IoT. IoT itu bekerja melalui 3 lapisan utama, yaitu sensor, konektivitas, dan juga aplikasi. Sensor ini akan mengumpulkan data, misalnya suhu atau kelembaban, lalu akan dikirimkan melalui jaringan seperti Wi-Fi atau 5G ke platform cloud untuk dianalisis. Nah, seperti yang dijelaskan pada TED Target pada tahun 2024, infrastruktur ini memungkinkan dunia fisik untuk berinteraksi secara real-time. Adapun di sini contoh nyata dari IoT itu sendiri, misalnya dalam smart home, sistem lampu dan AC bisa menyesuaikan otomatis berdasarkan dengan kehadiran penghuni. Lalu terdapat di sektor pertanian, misalnya sensor tanah terhubung ke pompa air, sehingga penyiraman hanya dilakukan saat diperlukan, sehingga hal ini akan menghemat air hingga 30%. Lalu selanjutnya di industri itu sendiri, sensor suhu dan getaran mendeteksi potensi kerusakan mesin sebelum terjadi yang dapat dikenal dengan predictive maintenance. Jadi, berdasarkan penelitian dari Springer Open Journal of Big Data tahun 2019, menegaskan bahwa IoT itu mendorong efisiensi dan keputusan berbasis data di sektor publik dan juga swasta. Manfaat IoT itu sendiri juga sangat luas, di mana dapat melakukan efisiensi energi, otomatisasi pekerjaan, hingga peningkatan keamanan. Namun, IoT itu sendiri juga memiliki tantangan besar, terutama pada keamanan data dan juga kompatibilitas perangkat. Bayangkan kalau misalnya kamera rumah atau alat medis yang tersambung ke internet tanpa enkripsi yang kuat, data tersebut akan bisa diretas. Nah, jadi kesimpulannya, kedepannya IoT ini akan berintegrasi lebih dalam dengan kecerdasan buatan yang dikenal sebagai IoT, di mana mobil otonom, kota pintar, hingga sistem energi terbarukan akan bergantung pada data real-time dari sensor IoT. Tapi ingat, kemajuan ini juga harus dijalankan secara etis dan berkelanjutan agar teknologi tersebut tidak hanya pintar, tetapi juga berpihak pada manusia.